Terlalu sederhana buat mertuaku selalu merendahkanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Pagi itu, sinar matahari menyusup malu-malu dari sela tirai rumah megah keluarga Bima. Di dapur, Nurul sudah lebih dulu bangun dibanding penghuni rumah lainnya. Tangannya cekatan mengiris bawang, menumis bumbu, dan sesekali mengecap rasa kuah rawon yang tengah mendidih di atas kompor. Aroma harum campuran kluwek, bawang putih, dan daging yang direbus semalaman memenuhi dapur, menyatu dengan wangi nasi hangat yang mengepul dari magic jar. Hari ini hari yang istimewa. Keluarga besar Bima berkumpul di rumah mertua, seperti tradisi setiap bulan Syawal setelah Lebaran. Meski dirinya hanyalah menantu, Nurul ingin memastikan semuanya merasa disambut dengan hangat dan kenyang. Dengan daster sederhana bermotif bunga kecil dan rambut digelung seadanya, ia tak peduli penampilannya. Baginya, kebahagiaan adalah melihat meja makan penuh dan semua orang menikmati masakan hasil tangannya. Di meja dapur, ada sambal goreng kentang hati, oseng tempe kacang panjang, ayam kecap dengan saus manis yang kental dan menggoda, serta sayur asem yang segar. Nurul bahkan menyempatkan membuat kue-kue kecil seperti nastar dan kastengel. Meskipun semua ia kerjakan sendiri tanpa bantuan asisten rumah tangga. Bima, suaminya, sempat menyelinap ke dapur dan mencium kening Nurul dari belakang. Masya Allah, istriku ini kayak chef hotel. Wangi banget dapurnya, godanya sambil tersenyum lebar. Nurul membalas dengan senyum malu-malu. Nggak seheboh itu, Mas. Cuma masakan rumahan biasa. Yang penting semua kenyang. Bima menatapnya penuh bangga. Kalau semua istri kayak kamu, dunia nggak perlu restoran mahal. Namun, momen manis itu tak bertahan lama. Dari arah ruang tamu terdengar suara pintu dibuka keras. Tanda bahwa tamu-tamu utama, keluarga besar Bima, telah datang. Nurul buru-buru melepas celemek dan menyambut mereka. Ia menunduk sopan, mencium tangan ibu mertua dan menyapa ipar-iparnya satu persatu. Tak lama, semua berkumpul di ruang makan yang sudah ia tata sejak pagi. Hidangan tertata rapi di atas meja panjang. Nurul berdiri di pojok, memperhatikan satu persatu mereka mulai mengambil makanan. Namun baru satu suapan, suara khas ibu mertua meluncur tajam seperti pisau yang diselipkan dalam senyum palsu. Loh, ini menunya, kok kayak warteg, ya? Nggak ada yang spesial. Masa rawon sama ayam kecap buat acara kumpul keluarga, katanya sambil mengaduk-aduk isi piringnya. Ipar perempuan tertua menyambung, aku kira tadi masakan catering loh, ternyata buatan sendiri. Tapi ya gitu, ya, terlalu sederhana. Yang lainnya tertawa kecil, seolah membenarkan. Nurul menelan ludah, berdiri mematung dengan senyum yang mulai pudar. Dan itu, Nurul masih aja pakai daster, ya? Celetuk ipar yang lain, kali ini dari adik perempuan Bima yang paling muda. Katanya istri pengusaha. Tapi penampilannya, duh. Seketika, suasana yang hangat berubah jadi canggung. Bima yang mendengar sindiran itu melirik Nurul. Tapi Nurul segera mengangguk kecil, seolah berkata, aku tidak apa-apa. Padahal di dalam dadanya, ada gelombang luka yang mulai bergulung. Nurul kembali ke dapur, menahan air mata. Ia menatap dasternya sendiri di cermin kecil dekat lemari bumbu. Bukan dasternya yang membuatnya rendah, tapi mata yang penuh prasangka itulah yang membuat luka. Apa mereka tahu bahwa setiap potong ayam kecap itu ia olah dari resep yang memenangkan penghargaan internasional? Bahwa sambal goreng kentang itu pernah dipuji oleh juri kuliner dari Perancis? Apa mereka tahu bahwa dapur kecil ini sebenarnya milik sang pemilik hotel bintang 5 di kota itu? Bahwa dialah pemiliknya?
Tentu mereka tidak tahu. Karena memang Nurul memilih menyembunyikannya. Atas permintaan dirinya sendiri, bahkan Bima pun sepakat untuk menjaga rahasia itu rapat-rapat. Nurul ingin tahu, siapa yang mencintainya karena dirinya, dan siapa yang hanya memandang dari kulit luar. Dan kini, perlahan, wajah-wajah itu mulai menunjukkan warnanya. Hari itu, tak ada yang tahu bahwa daster bermotif bunga kecil itu lebih berharga daripada jas mahal atau gaun pesta. Karena di balik daster itu, ada seorang perempuan yang sedang menguji dunia, dengan sabar, diam-diam, dan sepenuh cinta. Malam datang membawa udara sejuk, tapi suasana di ruang makan keluarga besar Bima justru terasa panas dan menyesakan. Lampu gantung kristal di langit-langit bersinar terang, memantulkan kilau ke dinding-dinding berlapis wallpaper mahal. Di atas meja makan panjang berlapis taplak brokat, masih tersisa banyak hidangan yang sejak pagi telah Nurul siapkan dengan cinta. Tapi tak satu pun memuji. Bahkan beberapa di antara mereka hanya menyentuh sedikit dan menyisakannya begitu saja. Nurul duduk di ujung meja, bersebelahan dengan Bima. Daster yang ia kenakan masih sama, lembut dan bersih, meski tubuhnya mulai letih. Ia menyendok nasi perlahan ke piring, mencoba tetap tenang di tengah gelak tawa yang tidak bersahabat. "Aku tuh bingung ya," ujar Rina, istri dari kakak pertama Bima, sambil mengunyah pelan. "Kenapa sih kamu, Nurul, nggak pernah nyuruh GoFood makanan dari restoran fancy gitu loh? Masa tiap ke rumah ini, menunya rawon, lodeh, ayam kecap, oseng-oseng. Kayak hidup kita stuck di RT sendiri. Apa jangan-jangan karena nggak ngerti mana yang enak mana yang nggak, ya?" Celetuk Winda, adik Bima, sembari terkikik. Tawa pecah. Tapi tawa yang tidak menghibur. Tawa yang mengejek. Nurul hanya tersenyum kecil. Tangannya berhenti di atas sendok. Ia tidak menjawab. Hanya menunduk dan menyibukkan diri memotong daging ayam untuk anak dari kakak iparnya yang duduk di sebelahnya. Padahal dalam pikirannya, dia tahu restoran yang disebut-sebut itu miliknya. Bahkan chefnya adalah anak buahnya. Ia tahu siapa pemilik franchise steakhouse mewah yang sering dibanggakan para iparnya dalam perbincangan. Ia tahu, karena nama restoran itu terdaftar atas namanya. Tapi bukan saatnya. Belum saatnya bicara. Bima yang duduk di sebelahnya sudah mulai tampak tak tenang. Rahangnya mengeras. Ia menatap ipar-iparnya satu persatu. Tangannya mengepal di bawah meja. Tapi Nurul meletakkan telapak tangannya di atas tangan Bima. "Mas," bisiknya pelan. "Jangan. Biarkan saja." Bima memandang istrinya, dan di situ dia melihat sesuatu yang tak semua orang bisa miliki. Kesabaran yang tak bisa dibeli. Keanggunan yang tak bisa dibungkus dengan barang mewah. Nurul, meski diperlakukan seperti pembantu di rumah itu, tetap memilih menjadi cahaya. Tetap menjamu mereka dengan senyum dan makanan hangat. Namun, Winda belum selesai. Ia menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi dan berkata, "Kalau aku jadi istri Mas Bima, tiap malam kita dinner fine dining dong. Ya, Mas. Bukan makan sambal goreng kentang terus." Suasana membeku. Tawa-tawa kecil dari yang lain tiba-tiba berhenti. Beberapa menatap Winda tak percaya ia mengucapkan itu langsung di depan Nurul. Bima menoleh pelan. "Winda." Tapi Nurul buru-buru memotong. "Itu bagus, Win. Tapi kebetulan aku dan Bima lebih suka yang hangat dan sederhana. Yang ada ceritanya. Kayak sambal kentang. Itu resep turun-temurun dari almarhumah ibu saya. Dulu saya masak ini sambil jagain beliau di rumah sakit. Rasanya jadi punya kenangan, bukan sekadar rasa." Sejenak Winda terdiam. Tapi kemudian ia tertawa kecil, mencibir. "Ah, terlalu sentimental. Hidup tuh harus naik kelas, bukan nostalgia terus." Nurul menanggapi dengan senyum. "Naik kelas bisa dilakukan dengan cara yang bermartabat, Win. Bukan dengan merendahkan orang lain."
Bima tersenyum tipis. Bangga. Tapi ia tetap diam, menghargai permintaan Nurul untuk tidak ikut campur terlalu awal. Namun dalam hatinya, ia tahu, Nurul bukan perempuan biasa. Di balik daster, ia lebih ratu daripada siapapun yang duduk di meja itu. Ia memilih untuk tidak memamerkan. Ia memilih untuk menunduk, bukan karena lemah, tapi karena kuat. Setelah makan malam, Nurul kembali ke dapur untuk membersihkan piring. Tanpa bantuan siapapun. Satu persatu piring kotor ia bawa. Bahkan ketika yang lain masih bercengkerama sambil menyesap teh. Bima menyusul ke dapur. Dipeluknya sang istri dari belakang. Aku tahu kamu bisa melawan. Tapi kamu selalu memilih diam. Nurul meletakkan gelas ke dalam bak cuci, lalu menoleh. Aku diam bukan karena kalah. Aku diam karena ini baru permulaan. Bima menatapnya lekat. Nurul tersenyum. Tunggu saja, Mas. Besok pagi, aku akan ajak mereka sarapan di tempat yang mereka pikir tak akan pernah bisa aku masuki, sebagai pemiliknya. Bima terkejut. Kamu yakin? Sudah saatnya mereka belajar. Bahwa daster bukan simbol kekurangan, tapi keteguhan hati yang mereka belum mampu pahami. Malam semakin larut, namun langit kota belum sepenuhnya gelap. Di balkon kamar mereka yang menghadap taman belakang, Nurul duduk bersandar di pundak Bima. Angin malam berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan dan membawa aroma rumput yang baru disiram. Suasana terasa tenang, tapi di hati Bima bergemuruh banyak hal. Matanya menatap kosong ke langit, mencoba mengendapkan amarah yang masih tersisa sejak makan malam tadi. Di sebelahnya, Nurul tampak lebih tenang dari biasanya, seperti air yang mengalir perlahan namun dalam. Sayang, suara Bima pelan, nyaris seperti bisikan. Aku nggak ngerti, kenapa kamu terus mau direndahkan seperti ini? Kita bisa selesaikan semuanya dalam sehari. Kamu tinggal bilang siapa kamu, siapa kita sebenarnya. Aku yakin, mereka semua bakal terdiam. Nurul tidak langsung menjawab. Ia mengambil cangkir teh hangat yang sejak tadi tak disentuh, lalu menyesapnya perlahan. Baru setelah itu, ia menoleh pada suaminya dengan tatapan yang tak hanya lembut, tapi juga tegas. Aku bukan diam karena takut, Mas. Aku hanya ingin tahu, sampai sejauh mana seseorang bisa memperlakukan orang lain saat mereka merasa punya kuasa. Sampai mana mereka akan menginjak ketika mengira yang diinjak itu tak punya daya. Ia memeluk lututnya, memandang jauh ke arah taman. Kalau dari awal aku datang ke keluarga kamu dengan nama lengkapku, titelku, dan siapa aku di luar rumah ini, mereka pasti manis, pura-pura sopan, bahkan mungkin menjilat. Tapi aku nggak butuh rasa hormat yang datang karena uang, jabatan, atau status. Bima menunduk, merasa tertampar. Bukan karena kesalahan Nurul, tapi karena ia tahu betul, Nurul tidak hanya cerdas, tapi juga berhati besar. Nurul melanjutkan, aku pengen tahu, Mas, siapa yang bisa menerima aku sebagai Nurul yang sederhana? Istri kamu. Tanpa embel-embel chef profesional, tanpa label pemilik hotel, tanpa kemewahan yang mereka puja-puja. Dan sejauh ini, sepertinya mereka belum lulus ujian itu. Bima menarik napas dalam. Tapi kamu terluka. Nurul menoleh. Iya, aku terluka. Tapi bukan luka yang membuatku lemah. Justru dari luka-luka inilah aku bisa melihat siapa yang tulus, siapa yang palsu. Dan aku bersyukur, dari awal kamu selalu di sisiku. Mereka terdiam sejenak. Sebelum akhirnya Bima menyentuh jemari istrinya. Jadi ini kesepakatan kita, ya? Kita terus merahasiakan siapa kamu, sampai mereka memperlihatkan wajah aslinya sepenuhnya. Nurul mengangguk pelan. Sampai saatnya tepat. Aku nggak mau membalas dengan kemewahan. Aku cuma ingin mereka belajar. Bahwa tidak semua yang sederhana itu rendahan. Dan tidak semua yang bersinar itu murni emas.
Bima menghela napas, lalu mencium kening istrinya. Baik, aku ikut kamu. Tapi satu hal, jangan pernah biarkan mereka memadamkan cahaya dalam dirimu. Karena justru cahayamu itulah yang bikin aku jatuh cinta. Nurul tersenyum. Tapi di balik senyum itu, ada tekad yang mulai tumbuh lebih besar. Bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan, tanpa berkata banyak, bahwa harga diri tak pernah diukur dari berapa banyak saldo di rekening, dari seberapa mahal pakaian, atau dari di mana seseorang duduk di meja makan. Dan malam itu, dengan angin yang masih membelai lembut dan bintang-bintang yang menggantung malu-malu, sebuah kesepakatan rahasia dimeteraikan dalam hening. Kesepakatan antara dua hati yang saling percaya. Nurul akan tetap mengenakan dasternya. Akan tetap memasak dengan tangannya sendiri. Akan tetap menunduk saat dihina. Tapi tidak untuk selamanya. Karena waktunya akan datang. Saat yang ditunggu, di mana mata-mata yang meremehkannya akan terbelalak oleh kenyataan. Dan ketika hari itu tiba, Nurul tidak akan menuntut balas. Ia hanya akan berdiri, tetap anggun dalam kesederhanaan. Pagi itu, langit masih menggelayut mendung ketika Nurul melangkah keluar dari mobil hitam sederhana yang diparkir di sisi timur gedung megah Hotel Dewi Kota. Gedung 7 lantai dengan desain arsitektur klasik modern itu berdiri megah di jantung kota. Dari luar, tak ada satupun orang yang bisa menebak bahwa perempuan berpenampilan kalem dengan ransel kecil dan langkah tenang itu bukan sekadar pekerja biasa. Tapi begitu ia melewati pintu masuk samping, jalur khusus staf dapur, semua berubah. Seorang staf keamanan yang berdiri tegak langsung membungkukkan badan penuh hormat. Selamat pagi, Bu Nurul. Selamat pagi, Pak Tony, jawab Nurul sambil tersenyum, ringan, tanpa nada atasan. Ia terus berjalan melewati lorong panjang hingga tiba di pintu dapur utama. Begitu pintu dibuka, aroma harum roti panggang dan kaldu sapi segar menyambutnya. Dapur itu luas, bersih, dan modern. Meja stainless steel memantulkan cahaya lampu putih terang. Ada suara pisau beradu dengan talenan, suara wajan mendesis, dan percakapan antar chef dalam bahasa Inggris bercampur Prancis. Begitu melihat Nurul datang, seluruh aktivitas dapur berhenti sejenak. Para chef, sauce chef, pastry chef, dan staf dapur lainnya berdiri tegak, serempak menyapa dengan suara lantang. Selamat pagi, Chef Nurul. Nurul tersenyum, mengangguk kecil. Matanya menelusuri seluruh ruangan, dan setiap pandangan yang kembali padanya bukan hanya penuh hormat, tapi juga kagum. Dia mengenakan seragam chef putih bersih dengan nama Chef Nurul, Executive Chef Owner, terbordir halus di dada kiri. Rambutnya terikat rapi ke belakang, sepatu kets anti-slip membalut kakinya. Seorang asisten pribadi menyerahkan tablet berisi daftar menu hari itu, tapi Nurul menolaknya halus. Aku mau turun langsung ke dapur hari ini. Kita ubah menu sarapan jadi full Javanese brunch, ya, katanya. Sauce chef, seorang pria Prancis bernama Jean-Luc, sedikit terkejut. Semua menu kontinental diubah, chef. Nurul mengangguk. Ya, hari ini aku yang masak. Kalian bantu plating dan koordinasi saja. Bien, jawab Jean-Luc, tak berani membantah. Karena semua yang mengenal Chef Nurul tahu, jika ia turun tangan sendiri, maka sesuatu yang istimewa sedang disiapkan. Dengan cekatan, Nurul mulai bekerja. Tangannya lincah menyiapkan tempe bacem dengan bumbu khas warisan ibunya, sayur lodeh dengan kaldu santan segar, hingga nasi gurih dengan taburan bawang goreng buatan sendiri. Ia tidak hanya memasak, ia menciptakan kenangan lewat rasa. Tak ada resep yang hanya soal takaran, semuanya tentang intuisi, tentang hati. Beberapa staf dapur berdiri di kejauhan, mengagumi gerakan tangannya. Chef dari Eropa yang biasanya begitu dominan pun memilih menjadi pembantu hari itu, dengan hormat. Sambil menumis sambal terasi, Nurul berkata pada Jean-Luc, "Kau tahu, di tempatku,
banyak orang menganggap makanan rumahan itu makanan kelas bawah. Tapi buatku, justru di sanalah letak kekuatan rasa yang paling tulus. Jinluk mengangguk setuju. Itulah mengapa restoran kita tak pernah sepi, Chef. Karena kau tidak hanya menyajikan rasa, kau menyajikan jiwa. Tak lama kemudian, satu persatu piring saji ditata di meja panjang untuk sarapan VIP pagi itu. Warna-warna cerah dari tumisan, aroma khas rempah, dan plating yang elegan menjadikan menu tradisional itu seperti karya seni. Nurul memeriksa setiap piring dengan teliti, memastikan tidak ada satupun yang keluar tanpa cinta. Ketika semua siap, Nurul memanggil manajer restoran hotel. Pagi ini, aku ingin meja VIP dipesan atas nama keluarga besar Bima. Kirimkan undangan sarapan khusus untuk mereka. Katakan, ini persembahan dari dapur, yang katanya seperti warteg. Manajer terkejut sejenak, lalu tertawa kecil. Baik, Chef. Nurul menatap dapurnya sejenak, lalu melepas celemeknya. Ia menatap cermin kecil di dinding dekat tempat mencuci tangan. Di sana, bukan daster yang ia lihat, tapi seragam putih elegan, lengkap dengan nama dan gelarnya. Namun, bukan itu yang membuatnya tersenyum puas. Melainkan karena hari itu, ia tak sedang membalas. Ia hanya sedang menunjukkan bahwa dapur sederhana yang diremehkan kemarin adalah dapur yang hari ini akan membuat semua orang diam dengan cara paling elegan. Lewat rasa, lewat karya, dan lewat kejutan yang tak mereka duga. Dan hari itu, dapur yang tidak dikenal oleh keluarga Bima akan menjadi tempat pelajaran pertama tentang siapa Nurul sebenarnya. Sabtu pagi, matahari memanjat pelan di balik celah tirai ruang keluarga besar Bima. Hari itu, rumah besar yang biasanya lengang kembali ramai karena kedatangan saudara-saudara jauh. Ada acara syukuran kecil-kecilan, semacam arisan keluarga, dan tentu saja, seperti biasa, Nurul menjadi tukang masak utama, gelar tak resmi yang diberikan oleh mertua dan ipar-iparnya, yang menganggap itu satu-satunya kontribusi pantas dari istri seorang Bima yang dianggap tidak punya pekerjaan tetap. Sejak pukul 5 pagi, Nurul sudah di dapur. Tapi pagi ini berbeda. Ia bangun dengan semangat yang sulit dijelaskan. Ada rencana kecil yang tersimpan rapi dalam benaknya, dan seperti biasa, ia mengeksekusinya tanpa banyak suara. Di dapur, Nurul menyiapkan 2 menu utama, rawon kluwek dengan daging premium dan rendang Minang yang dimasak selama 8 jam. Keduanya bukan hanya lezat, tapi disiapkan dengan teknik yang jarang diketahui orang awam. Teknik yang ia pelajari langsung dari chef-chef terbaik dunia, dikombinasikan dengan kearifan lokal dan resep rahasia warisan keluarga. Dia merebus tulang sapi terlebih dahulu selama 2 jam untuk mendapatkan kaldu yang jernih tapi kaya rasa. Ia menumis bumbu rendang dengan api kecil selama 1 jam penuh sebelum daging masuk. Ia memperhatikan temperatur, waktu, dan takaran rempah seperti seorang seniman mengolah warna di atas kanvas. Tak ada yang tahu, sore kemarin ia menyempatkan diri ke dapur Dewi Kota hanya untuk mengambil rempah-rempah khusus dan minyak kelapa asli buatan sendiri yang biasa ia gunakan untuk tamu VIP. Dan pagi ini, semuanya tersaji di rumah mertuanya tanpa label hotel, tanpa plating mewah, tanpa hiasan bunga di piring. Hanya dalam panci besar, dengan sendok sayur yang usianya sudah tak muda. Menjelang jam makan siang, rumah dipenuhi tawa dan suara obrolan. Meja makan pun ditata panjang, penuh dengan lauk pauk. Begitu tutup panci rawon dibuka, aroma khas kluwek dan rempah langsung menyebar ke seluruh ruangan, membuat beberapa tamu refleks menoleh ke arah dapur. Nah, ini baru aroma makanan beneran, celetuk Pak De Johar, saudara jauh dari pihak Ibu Bima. Wah, siapa yang masak ini? Nurul, seperti biasa, jawab Rina, sang kakak ipar, dengan nada malas. Pak De Johar menoleh dengan takjub. Loh, kok bisa? Ini, maaf ya, ini rasanya persis kayak rawon yang aku makan di Hotel Dewi Kota minggu lalu. Bahkan,
Kayaknya ini lebih nendang. Beberapa kepala mendongak. Nama Dewi Kota seperti sihir kecil. Hotel bintang 5 yang hanya segelintir dari mereka mampu datangi. Apalagi menikmati makanannya. Iya, ya, timpal Bulusi, istri dari sepupu jauh. Saya pernah makan rendang di sana waktu perayaan kantor. Rasanya mirip banget. Yang ini malah lebih halus dagingnya. Nurul, yang sejak tadi berdiri sambil mengisi gelas tamu, hanya tersenyum simpul. Tak menjawab apa-apa. Ia membungkuk sedikit sopan saat disapa, lalu kembali ke dapur seolah tak ada yang terjadi. Namun kegaduhan kecil sudah terlanjur terjadi. Rina meliriknya curiga. Winda, si adik ipar yang paling tajam lidahnya, bahkan sempat mencolek Bima pelan dan bertanya, Mas, Nurul pernah kerja di Hotel Dewi Kota ya? Bima hanya mengangkat bahu. Tanya aja sendiri, Win. Saat makan berlangsung, pujian terus berdatangan. Bahkan salah satu tamu, seorang pengusaha dari Jakarta, meminta nomor telepon Nurul untuk dipesankan menu yang sama untuk acara kantornya minggu depan. Saya ini langganan catering premium, Mbak. Tapi jujur, rawon ini beda. Ada rasa kayak, nostalgia tapi mewah, katanya dengan sungguh-sungguh. Salah satu anak kecil bahkan berbisik ke ibunya, "Ma, ini lebih enak dari restoran yang waktu itu." Namun yang membuat suasana perlahan berubah adalah ketika Pak De Johar berkata lantang di tengah makan, "Saya kenal chef eksekutif Hotel Dewi Kota loh. Perempuan. Cantik, tenang, dan katanya pemiliknya juga perempuan. Namanya, siapa ya? Nurul, kalau nggak salah." Semua kepala berpaling. Nurul, yang sedang menuang teh ke dalam cangkir Bima, sejenak berhenti. Tapi ia tetap tenang. Ia meletakkan teko dengan lembut dan kembali duduk. Hanya senyum di wajahnya, sedikit lebih lebar dari biasanya. Winda mendecih. "Masa sih? Nurul itu loh." "Ya gitu. Dasteran mulu. Mana sempat kerja di hotel." Pak De Johar menatap Nurul lekat-lekat. Nurul, kamu pernah kerja di dunia perhotelan ya?" Nurul mengangguk sopan. "Pernah, Pak De. Sedikit banyak." Rina menyindir dari ujung meja. "Masak sih, masakan kayak gini kok bisa mirip rasa hotel mahal. Apa mungkin chefnya niru gaya masakan rumah?" Nurul tersenyum. Kali ini sedikit lebih tajam. "Bisa jadi. Karena dulu, aku sendiri yang membuat semua standar rasa dapur utama hotel itu." Seketika, suasana meja makan membeku. Bima menatap istrinya dengan bangga yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Tapi Nurul tak berkata lebih. Ia hanya berdiri perlahan, mengambil piring-piring kosong, dan membawanya ke dapur. Seolah tak ada yang perlu dijelaskan. Biarlah aroma dan rasa yang berbicara. Karena hari itu, bukan hanya rawon dan rendang yang membuat keluarga Bima terdiam, tapi juga kebenaran yang mulai mencuat lewat celah kecil, seperti aroma yang perlahan mengusik ingatan mereka tentang siapa sebenarnya Nurul yang mereka anggap cuma tukang masak dengan daster. Sudah hampir seminggu Mamah, begitu Nurul biasa memanggil ibu mertuanya, sibuk merancang pesta ulang tahunnya yang ke-62. Semua anggota keluarga terlibat, kecuali satu orang, Nurul. Nurul memang diundang ke rapat keluarga, duduk di pojok ruang tamu sambil membawa catatan kecil. Namun setiap kali ia mengusulkan sesuatu, suara dan pendapatnya selalu tenggelam. Bahkan saat ia dengan penuh semangat menawarkan diri untuk mengurus makanan, Mamah memotongnya mentah-mentah. "Nurul," kata Mamah dengan nada yang lebih mirip menegur anak kecil, "ini pesta ulang tahun saya, bukan arisan RT. Kamu pikir ini hajatan kampung?" Hening seketika. Beberapa sepupu dan ipar saling melirik. Ada yang cekikikan pelan. Nurul menunduk. Tidak marah. Tidak juga tersinggung. Ia hanya menahan napas sejenak dan tersenyum kecil. "Maaf, Mamah.
Saya hanya ingin membantu. Kalau mau bantu, kamu jagain anak-anak kecil saja nanti, ya. Kalau urusan makanan dan tamu, biar kami yang urus. Ini acara penting. Banyak tamu pejabat datang. Nurul mengangguk pelan, mengalah seperti biasa. Di sampingnya, Bima menggenggam tangan istrinya diam-diam, memberi kekuatan. Tapi ia juga tahu, ini bukan waktunya untuk bersuara. Nurul yang memintanya tetap diam sampai waktu yang tepat. Hari-hari menjelang pesta ulang tahun itu penuh dengan riuh persiapan. Ipar-ipar Nurul sibuk mengurusi dress code, dekorasi bunga, hingga rundown acara. Mamah menyewa event organizer mahal dan catering dari luar kota yang katanya pernah menang penghargaan kuliner di Jakarta. Bahkan MC untuk acara nanti adalah penyiar radio terkenal di wilayah itu. Satu malam sebelum acara, Bima dan Nurul duduk di kamar mereka. Nurul tengah menyetrika sendiri gaun yang akan ia kenakan esok hari. Gaun sederhana berwarna hijau zaitun, tanpa kilau berlebihan. Aku bisa aja beli gaun mahal, Mas, katanya pelan sambil tersenyum. Tapi kalau yang kukenakan terlalu mewah, nanti mereka pikir aku sok pamer. Bima duduk di ranjang sambil menatapnya dengan raut sedih. Aku marah banget waktu Mama bicara seperti itu ke kamu. Nurul meletakkan setrikaan, lalu duduk di sisi ranjang. Mas, dulu aku memang punya mimpi untuk diakui. Tapi sekarang, aku lebih bahagia begini. Aku pengen mereka tahu sendiri. Bukan karena aku pamer, tapi karena mereka akhirnya sadar. Dan kamu yakin besok adalah harinya? Tanya Bima. Nurul tersenyum samar. Besok, waktunya yang tepat. Tapi bukan aku yang bicara, biar yang bicara adalah lidah mereka sendiri. Hari ulang tahun pun tiba. Hotel tempat acara digelar adalah hotel bintang 5 yang cukup eksklusif, tapi bukan Dewi Kota. Mama sengaja memilih hotel pesaing karena katanya, hotel yang itu terlalu overrated, dan terlalu banyak orang kampung sekarang yang bisa masuk situ. Nurul sempat tersenyum mendengarnya. Ia tahu siapa yang sebenarnya dimaksud Mamah. Tamu berdatangan. Mobil-mobil mewah memenuhi parkiran. Di dalam ballroom, dekorasi bunga anggrek dan lampu kristal menggantung megah. Semua tamu mengenakan busana terbaik mereka, berlomba tampil paling elegan. Mamah duduk di kursi khusus dengan gaun biru elektrik. Wajahnya dipulas riasan tebal dan senyum tak lepas dari wajahnya. Ia menyambut tamu-tamu penting, kepala dinas, beberapa tokoh masyarakat, dan kerabat dari keluarga besar. Sementara itu, Nurul duduk bersama Bima di meja tengah, diam, tenang, tanpa banyak bicara. Tapi diam-diam, ia memperhatikan daftar makanan di kartu menu. Entah mengapa, menu yang disajikan malam itu terasa familiar. Terlalu familiar. Beberapa tamu mulai menyantap makanan utama. Ada sup jamur krim dengan sentuhan jahe, ayam bakar dengan sambal kemangi segar, dan salad mangga dengan cuka kelapa yang sangat khas. Satu demi satu tamu mengangguk puas. Wah, ujar seorang ibu pejabat di meja depan, ini rasanya seperti makan malam saya bulan lalu di Hotel Dewi Kota. Padahal di hotel ini biasanya makanannya standar. Suara itu menyebar seperti angin. Betul, sahut tamu lain. Bumbu ayam bakarnya mirip banget. Bahkan sambalnya. Ini pasti dari tangan chef yang sama. MC yang bertugas tiba-tiba menyela untuk memberikan pengumuman tambahan dari pihak hotel. Hadirin yang terhormat, izinkan kami menginformasikan bahwa malam ini, seluruh menu spesial yang Anda nikmati merupakan hasil kolaborasi rahasia antara tim dapur kami dengan eksekutif chef dari Hotel Dewi Kota yang telah bersedia menjadi konsultan khusus untuk acara malam ini. Dan beliau juga hadir di ruangan ini. Seketika semua menoleh. Mamah pun ikut berdiri, penasaran. MC melanjutkan, Ibu Chef Nurul, kami mohon berdiri sejenak. Suara itu menghantam seluruh ruangan seperti gelegar halilintar.
Semua kepala berpaling ke arah meja tengah. Nurul, yang duduk kalem dan nyaris tak terlihat dari tadi, berdiri pelan dengan senyum tipis. Gaun hijau zaitun itu terlihat sangat elegan di bawah cahaya lampu ballroom. Tak mencolok, tapi anggun. Tak mewah, tapi berwibawa. Seluruh ruangan terdiam. Mamah mendadak pucat. Ia menggenggam kursi di depannya, seakan kehilangan keseimbangan. Sementara di sekelilingnya, tamu-tamu mulai berbisik tak percaya. Beberapa menyapanya dengan hormat, bahkan kepala dinas pun berdiri dan menyalaminya. Nurul membungkuk sopan. "Terima kasih atas kepercayaannya malam ini. Saya hanya melakukan bagian kecil saya, sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga besar saya sendiri." Seketika tepuk tangan memenuhi ruangan. Dan malam itu, tak ada lagi yang berani menyebut masakan Nurul sebagai makanan kampung. Karena yang mereka nikmati bukan hanya hasil dari resep dapur biasa, tapi karya seorang maestro, yang selama ini duduk di antara mereka dalam balutan daster dan diam. Tapi kini, diamnya telah bersuara. 1 minggu sebelum acara ulang tahun Mamah, Nurul duduk di ruangan pribadinya di lantai tertinggi Hotel Dewi Kota. Di balik jendela kaca besar, kota terlihat seperti hamparan cahaya yang berkelap-kelip, megah, tenang, dan penuh rahasia. Di hadapannya, tablet digital terbuka dengan catatan bertumpuk. Tapi bukan urusan bisnis atau keuangan yang sedang ia kerjakan malam itu. Ia menatap daftar panjang menu makanan pesta ulang tahun ibu mertuanya yang dikirim lewat grup keluarga. Dari sup pembuka hingga makanan penutup, semua tampak mewah di atas kertas. Namun baginya, itu belum cukup. Bukan tentang harga, bukan pula tentang status. Tapi soal hati. Nurul tahu benar, makanan bisa menjadi pesan. Bisa menjadi suara. Dan kali ini, ia akan berbicara bukan dengan kata-kata, tapi dengan rasa. "Kita akan kerjakan semua menu sesuai standar Dewi Kota," ujar Nurul kepada tim dapur kepercayaannya 2 hari kemudian. Chef Wahyu, sous-chef terbaiknya yang sudah bersamanya sejak awal, mengerutkan dahi. "Untuk acara ulang tahun di hotel saingan kita? Apa ibu yakin, Bu Nurul?" Nurul tersenyum. "Aku minta kerja sama eksklusif. Kita tidak mencantumkan nama kita, tidak ada publikasi, tidak perlu branding. Semuanya disajikan atas nama hotel itu. Tapi menunya harus dari hati kita. Jangan dikurangi 1 gram pun dari standar." "Kalau begitu, apa kami harus turun langsung ke dapurnya?" tanya Chef Wahyu. "Tidak. Kita akan kirim makanan jadi. Semua dari dapur kita sendiri. Aku yang akan atur distribusinya. Dan yang paling penting, tidak ada satupun dari kalian yang menyebutkan siapa yang menyiapkan semuanya. Tidak kepada siapapun." Chef Wahyu menatap Nurul lama. "Ini, demi keluarga." Nurul mengangguk. "Demi harga diri yang selama ini mereka kira tidak aku punya." Hari pesta semakin dekat. Di rumah, keluarga besar sibuk memilih busana, berdiskusi tentang tema warna dan souvenir. Tak seorang pun menanyakan pada Nurul soal makanan atau ikut dalam proses pemesanannya. Itu yang memang mereka mau. Nurul cukup hadir dan diam. Dan Nurul memang diam, setidaknya di depan mereka. Namun di balik layar, ia mengatur semuanya. Mulai dari sup jamur truffle yang lembut hingga rendang kelapa sangrai yang butuh waktu hampir 10 jam dimasak. Semua diolah di dapur utama Hotel Dewi Kota dan dikemas dalam kontainer makanan dengan segel rapi. Ia menghubungi vendor pengantar makanan sendiri, dan membuat kerjasama diam-diam dengan manajer hotel tempat acara akan digelar. Ia hanya minta satu hal, semua makanan malam itu harus berasal dari dapurnya. Tanpa label, tanpa nama, tanpa jejak. "Kenapa kamu nggak minta disebut, Bu?" tanya si manajer hotel penasaran. Nurul hanya menjawab dengan kalimat sederhana, karena kadang yang paling menusuk bukan pengakuan,
Tapi ketidaktahuan mereka bahwa rasa yang mereka kagumi datang dari seseorang yang selama ini mereka rendahkan. Pagi hari sebelum acara, Nurul mengantar 2 kontainer makanan terakhir ke truk pengantar. Ia memeluk salah satu anak magang yang menangis karena bangga bisa ikut memasak untuk acara besar seperti itu. "Gak usah bilang siapa yang masak. Ya, ini rahasia," kata Nurul sambil tersenyum, mengelus kepala si anak magang. "Kenapa, Bu? Padahal kalau orang tahu ibu yang bikin, pasti semua bakal kagum." Nurul menatap langit pagi. "Karena yang aku cari bukan kagum mereka, tapi kesadaran mereka." Dan malam itu, semuanya berjalan sesuai rencana. Nurul datang ke pesta ulang tahun ibu mertuanya dengan tampilan yang sangat sederhana. Gaun satin polos warna pucat, rambut disanggul sederhana, riasan tipis. Tak ada kilau permata, tak ada tas mewah. Ia duduk di salah satu kursi belakang, jauh dari meja utama. Hanya Bima yang tahu posisi duduk istrinya. Dari tempat duduknya, Nurul melihat tamu-tamu mengangkat sendok dan garpu, mencicipi makanan satu persatu, lalu saling berbisik dengan ekspresi heran. "Ini, nasi goreng kampungnya lembut banget ya. Bumbunya nyatu, kayak nasi goreng khas Hotel Dewi Kota. Sup jamurnya ini luar biasa. Aku baru 2 kali makan yang seperti ini. Satu dulu waktu gala dinner di Hotel Dewi Kota. Ayam lengkuasnya, ya ampun, ini bukan resep sembarangan." Bisikan itu menyebar dari meja ke meja. Beberapa tamu mulai memanggil pelayan untuk menanyakan siapa juru masaknya. Tapi pelayan hanya menjawab sesuai skrip yang telah diatur, disiapkan oleh tim kerjasama antar hotel. Mamah, yang duduk di kursi utama, mulai merasa janggal. Ia bangga karena makanannya menuai pujian, tapi juga heran kenapa rasa-rasa itu begitu akrab, begitu familiar. Sampai akhirnya, seorang tamu penting, Direktur Hotel Dewi Kota sendiri, datang terlambat ke acara karena urusan mendadak. Begitu mencicipi ayam bakar sambal limau, dia tertawa. "Siapa yang masak ini? Ini bukan cuma mirip, ini rasa tangan utama kami." Beberapa mata menoleh, bingung. Direktur itu menatap makanan dengan takjub. "Saya bisa bedakan karya tangan Bu Nurul dari sejauh 3 kilometer. Dan seketika, Mamah menoleh ke belakang. Pandangannya bersirobok dengan Nurul, yang tetap duduk tenang di pojok ruangan, menunduk sopan dengan senyum mengembang. Kini semua orang mulai paham. Bukan siapa yang masak yang penting malam itu, tapi siapa yang selama ini mereka abaikan, yang diam-diam menghadirkan pesta termewah dalam hidup mereka, tanpa pernah sekalipun menyebut namanya. Dan malam itu, Nurul tetap diam. Karena ia tahu, aroma dan rasa telah berkata lebih lantang daripada lidah manusia. Keesokan harinya setelah pesta ulang tahun, hotel tempat acara digelar masih ramai dengan sisa-sisa cerita semalam. Para staf sibuk membereskan peralatan, menggulung kabel, dan merapikan sisa dekorasi yang belum sempat dibereskan malam sebelumnya. Namun, bukan hanya pekerjaan yang memenuhi ruang-ruang hotel, ada pula rasa penasaran yang belum selesai. "Gila sih, itu makanan kemarin. Aku pikir makanan hotel itu biasanya gitu-gitu aja, tapi ini kayak kelas bintang 7. Celetuk salah satu waiter muda kepada rekan sejawatnya saat sedang melipat taplak meja. "Lu tahu nggak? Itu semua bukan dari dapur kita loh," sahut temannya, sambil menurunkan lampu gantung kecil. "Dengar-dengar, makanannya tuh dari tim dapur Hotel Dewi Kota. Tapi, katanya chefnya rahasia." Mereka tertawa kecil, lalu saling bertukar cerita. Salah satu host keeping yang ikut membantu malam pesta menyela, aku tuh beberapa kali bersihin ruangan privat di lantai VIP Hotel Dewi Kota. Dan tahu nggak? Di sana suka ada wanita muda, kalem banget orangnya. Suka ngobrol sama semua staf, bahkan nyuci piring sendiri kalau sempat." "Siapa? Manajernya?" tanya yang lain. "Bukan, pemiliknya.
Semua terdiam. Pemilik, ulang salah satu pelayan, terkejut. Iya, katanya dia tuh orangnya nggak suka tampil. Pernah datang pakai Avanza tua, mukanya polos tanpa makeup. Bahkan waktu itu ada yang nyangka dia OB baru. Tapi pas dia kasih instruksi ke chef utama, semua langsung nurut. Bisikan itu tidak berhenti di dapur, di lobi hotel, di tempat parkir karyawan, bahkan sampai ke meja resepsionis. Cerita tentang wanita misterius pemilik Dewi Kota mulai menyebar. Beberapa karyawan mulai membuka ponsel mereka, mencari-cari informasi tentang sosok pemilik hotel mewah itu. Tapi hasilnya nihil. Nama Nurul tidak pernah muncul di publikasi manapun. Ia sengaja menjaga itu semua. Namun ada satu yang mulai tak bisa dikendalikan, rasa penasaran. Di rumah keluarga besar Bima, suasana pasca pesta ulang tahun belum benar-benar reda. Semua masih membicarakan betapa mewahnya acara semalam. Tapi tak sedikit pula yang mulai membahas makanan. Aku yakin banget, sup krimnya itu resep eksklusif Dewi Kota, kata salah satu sepupu Bima saat ngopi di teras. Ipar tertua, Mbak Yuni, ikut menimpali. Bisa jadi, jangan-jangan hotelnya memang kerja sama dengan Dewi Kota? Atau juru masaknya magang di sana? Mamah, yang sejak pagi duduk termenung di ruang tamu, tidak mengomentari apa-apa. Wajahnya terlihat lebih sering melamun hari itu. Bahkan teh hangat yang biasa ia minta setiap pagi pun tak disentuh. Ada yang mengganggunya sejak tadi malam. Bukan karena rasa makanan yang luar biasa, tapi karena perasaan tak nyaman setiap kali tatapannya bersirobok dengan Nurul. Senyum itu, ketenangan itu, tatapan tenang seolah tahu lebih banyak dari siapapun di ruangan itu. Mamah tidak bodoh. Ia sudah menjadi istri tentara selama 35 tahun. Ia tahu saat seseorang menyimpan sesuatu. Dan malam itu, Nurul bukan hanya menyimpan, tapi menyampaikan sesuatu. Diam-diam. Tanpa kata-kata, tapi terasa dalam. 2 hari kemudian, Mamah datang ke salon langganannya untuk retouch rambut dan merapikan kuku. Seperti biasa, ia berbasa-basi dengan pemilik salon yang juga kenal banyak orang. "Bu Nurul, apa kabar, Bu?" tanya pemilik salon tiba-tiba. Mamah mengerutkan dahi. "Nurul siapa?" "Bu Nurul, yang punya hotel Dewi Kota. Masa ibu nggak tahu? Beliau sering banget potong rambut di sini. Orangnya sederhana banget ya, Bu. Datang kadang naik mobil biasa. Ramah, nggak pernah sok." Jantung Mamah seperti tertinggal di tenggorokan. "Dia sering kesini?" tanyanya pelan. "Sering banget. Saya kira ibu kenal dekat. Kan katanya masih ada hubungan keluarga sama Pak Bima, suaminya." Mamah terdiam. Tangannya yang sedang dilap kuteks mengeras. Hubungan keluarga? Suaminya? Nurul? Dan saat itulah, seluruh potongan mulai menyatu di kepalanya. Malamnya, saat Nurul sedang menyirami tanaman di taman belakang, Mamah berdiri diam di ambang pintu. Tanpa banyak suara, tanpa banyak kata, ia hanya menatap menantunya yang kini terasa sangat asing. Terlalu asing bahkan untuk seorang yang sudah ia hina begitu lama. "Nurul," panggilnya pelan. Nurul menoleh, lalu tersenyum. "Iya, Mamah." Mamah memandanginya cukup lama, sebelum akhirnya berkata dengan suara bergetar. "Kamu bukan orang biasa, ya?" Tapi Nurul hanya menjawab dengan tenang. "Saya istri dari anak Mamah, dan menantu yang Mamah terima di rumah ini. Itu saja sudah cukup buat saya." Dan malam itu, yang terdengar bukan hanya bisik-bisik dari dapur, tapi suara hati yang mulai gemetar. Karena apa yang selama ini mereka pandang sebelah mata, ternyata berdiri jauh lebih tinggi dari yang mereka sangka. Pagi itu, mentari belum tinggi ketika Mamah masuk ke kamar baca kecil di lantai 2. Ruangan itu jarang dipakai, hanya penuh tumpukan koran, buku,
dan majalah yang sebagian besar sudah berdebu. Tujuannya sederhana, mencari ide dekorasi taman dari majalah lama yang dulu sempat ia simpan. Tapi siapa sangka, tangannya justru menarik satu majalah edisi khusus kuliner yang sampulnya sudah agak kusam. Di pojok atas, tertulis, edisi terbatas Chef Wanita Indonesia, tahun ke-10. Mamah berniat menaruhnya kembali, namun matanya terpaku pada satu gambar di tengah halaman pembuka. Seorang wanita muda mengenakan jas chef putih bersih, rambutnya tersanggul rapi. Ia tersenyum ke arah kamera sambil memegang piring saji berisi menu yang tampak elegan. Grilled tenderloin with rendang sos. Jantung mamah seperti dicekik. Itu Nurul. Tangan mamah mulai gemetar saat membalik halaman demi halaman. Ada artikel sepanjang 2 halaman penuh yang memuat kisah tentang wanita muda berbakat dari kota kecil yang bangkit setelah jatuh bangun, membangun kerajaan kuliner dari nol hingga memiliki hotel bintang 5 yang terkenal dengan cita rasa rumahan namun berkelas internasional. Chef Nurul Azizah, 29 tahun. Memulai karir dari dapur kecil warung makan orang tuanya, kini menjelma jadi pemilik sekaligus kepala dapur Hotel Dewi Kota, hotel bintang 5 dengan ciri khas sajian Nusantara bertaraf dunia. Mamah nyaris tidak bisa bernapas. Artikel itu bukan sekadar cerita. Itu tamparan. Tamparan yang halus, tetapi keras. Nurul, yang selama ini ia pandang sebagai perempuan kampung yang cuma bisa masak pakai kecap manis, ternyata adalah sosok yang dipuji dunia kuliner. Yang fotonya terpampang penuh kebanggaan di majalah nasional. Yang mungkin bisa memilih hidup di Menara Gading, tetapi memilih tinggal di rumah sederhana dan memasak di dapur kecil mertua. Hari itu mamah gelisah. Ia membawa majalah itu ke kamarnya dan duduk lama di tepi ranjang. Wajahnya pucat. Setiap kali mengingat bagaimana selama ini ia mencibir, menganggap Nurul tak pantas berdampingan dengan Bima, dadanya terasa sesak. Sekilas ia ingin membenarkan diri sendiri, bahwa Nurul memang terlalu sederhana, terlalu pendiam. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu, bukan Nurul yang salah. Ia sendiri yang tak pernah benar-benar melihat. Sore harinya, Mama duduk sendiri di ruang tamu saat Nurul pulang dari belanja bahan makanan. Nurul masih mengenakan kerudung dan daster biru lembut. Di tangannya ada kantong berisi bumbu segar, daun pisang, dan telur bebek. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, seolah hari-harinya selalu baik-baik saja. "Mamah, mau dimasakin apa besok?" Nurul mau bikin lontong kikil atau rawon telur asin. Mamah tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Nurul lama. Pandangan yang bukan lagi merendahkan, tapi lebih ke mencari jawaban. Menakar kembali siapa sebenarnya menantu yang selama ini hidup bersamanya. Akhirnya, ia bertanya pelan, "Kamu pernah diwawancara majalah ya, Nul?" Langkah Nurul sempat terhenti, tapi ia cepat mengatur senyum. "Pernah, MAH. Tapi itu sudah lama. Waktu sebelum nikah." "Kenapa nggak pernah cerita?" Nurul menunduk sejenak. "Karena saya nggak mau orang menilai saya dari foto atau gelar. MAH. Saya lebih nyaman dikenal sebagai istri Bima dan menantu Mamah." Jawaban itu membuat dada Mamah semakin sesak. Rasa malu menjalar pelan, seperti air yang merembes ke kain. Tanpa sadar ia menggenggam sisi kursinya lebih erat. "Berarti semua itu beneran kamu?" "Kalau Mamah bicara soal hotel, iya. Nurul memang pemilik dan kepala dapurnya. Tapi kalau bicara soal keluarga, saya tetap menantu biasa, MAH, yang mau belajar, yang mau dicintai, dan diterima." Mamah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia ingin menangis tapi gengsi masih terlalu tinggi. Ia ingin minta maaf, tapi egonya seperti berdiri di ambang mulut, menahannya. Maka ia hanya diam. Namun diam itu kini tak lagi merendahkan. Diam itu adalah pengakuan. Malamnya,
Setelah Nurul tidur lebih dulu di kamarnya bersama Bima, Mamah kembali membuka majalah itu. Kali ini dengan mata yang tak lagi penuh prasangka. Ia membaca ulang setiap kalimat, mengamati setiap foto, terutama satu foto Nurul yang tertawa lepas sambil memegang centong kayu. Di bawah foto itu tertulis, "Saya tidak ingin dikenal karena kemewahan, tapi karena rasa. Karena kejujuran dalam tiap masakan yang saya sajikan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Mamah memandang Nurul bukan sebagai menantu, tapi sebagai manusia yang sangat ia kagumi, meski belum sempat ia akui langsung. Tapi waktu itu akan datang, karena rasa penasaran telah berubah menjadi rasa hormat. Dan rasa hormat adalah awal dari cinta yang sungguh-sungguh. Sore mulai menjingga saat mobil-mobil mewah dan deretan tamu berpakaian glamor memenuhi pelataran Hotel Dewi Kota. Nuansa elegan langsung terasa sejak pintu utama terbuka. Kilau lampu gantung kristal, senyum hangat para staf, aroma mawar segar yang menyambut tamu, semuanya menyatu menciptakan suasana yang memukau. Tak ada satupun tamu dari keluarga besar Bima yang tak terpesona. Para tante, sepupu, dan ipar-ipar Nurul melangkah masuk dengan wajah kagum. Sesekali membenahi kerah kebaya atau merapikan lipstik sambil berbisik-bisik penuh kekaguman. "Ini hotelnya, luar biasa. Lihat itu, ukiran di langit-langit lobi. Kayaknya impor. Kayak bukan di Indonesia, ya." Sementara itu, Mamah, duduk di kursi roda yang didorong oleh Bima, hanya mengangguk-angguk sambil memperhatikan sekeliling. Sorot matanya tajam, seolah mengamati setiap detail. Tapi ada satu hal yang tak terelakkan, kekaguman. Entah berapa kali ia menoleh ke kiri dan kanan, menggumam kecil karena terpukau oleh pelayanan yang begitu rapi. Di aula utama, acara ulang tahun ke-65 Mamah digelar megah. Dekorasi bertema klasik modern, bunga mawar putih, sentuhan emas pada taplak meja, dan iringan musik piano yang lembut. Seluruh keluarga besar duduk melingkar menikmati suasana. Dan tentu saja, tak lama kemudian aroma masakan mulai memenuhi ruangan. "Silakan menikmati sajian spesial dari dapur kami," kata pelayan sopan sambil menyajikan piring demi piring di depan para tamu. Dari gulai iga yang dimasak 10 jam, hingga sambal kecombrang yang harum, rendang ala Padang dengan tekstur daging selembut kapas, dan kerupuk udang homemade yang gurih dan renyah, semua dihidangkan dalam tampilan eksklusif, namun cita rasanya sangat familiar. Nurul mengawasi dari balik partisi dapur, mengenakan jas chef hitam dengan topi tinggi. Malam itu, ia turun langsung. Bukan untuk unjuk gigi, melainkan untuk memastikan malam ini menjadi jawaban tanpa suara. Ia tetap menjaga jarak, tidak muncul ke depan, tidak memberi pidato, tidak tampil di tengah keluarga. Ia ingin mereka mencicipi dulu, sebelum tahu siapa yang menyuapkan rasa itu ke lidah mereka. Di meja utama, suara riuh pujian mulai bergema. "Masya Allah, ini rawon," ucap salah satu tante. "Tapi kenapa kuahnya ringan, nggak terlalu pekat, tapi rasanya justru lebih dalam." "Ini bukan rawon biasa," sahut yang lain. "Ini kayak rawon bintang 7. Mamah tak berkata-kata. Ia mengangkat sendok perlahan, mencicipi potongan daging rendang yang hampir luruh dari seratnya, lalu menahan napas. Itu rasa yang sama. Rasa yang ia kecap saat makan malam keluarga beberapa hari lalu. Rasa yang membuatnya tidak bisa tidur semalaman. "Hotel ini luar biasa," gumam Mamah sambil memandang sekeliling. "Pemiliknya pasti hebat." Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Mamah yang mendadak berkata dengan penuh kekaguman. Bima menoleh ke arah Nurul yang berdiri di kejauhan, masih tersembunyi di balik tirai dapur. Sekilas pandang itu tertangkap oleh Mamah. Ia mengikuti arah pandang Bima. Dan tepat saat itu, tirai dapur terbuka sedikit karena seorang pelayan keluar membawakan dessert. Mamah sempat melihat sekilas wajah yang begitu ia kenal, mengenakan jas chef.
Itu Nurul. Ia berdiri tenang, memberi isyarat kecil ke para staf, menyempurnakan presentasi makanan, memastikan setiap tamu diperlakukan dengan istimewa. Bukan dalam daster, bukan dengan tangan belepotan kecap manis, tapi dalam martabat dan keahlian yang tak pernah mamah bayangkan sebelumnya. Setelah dessert disajikan, musik pelan diputar. Seorang pembawa acara naik ke panggung, mengucapkan beberapa kalimat sambutan, lalu berkata, "Dan sebagai bentuk apresiasi malam ini, kami ingin mempersembahkan langsung dari dapur sosok pemimpin dan pencipta rasa yang menemani kita semua malam ini." Mamah langsung duduk lebih tegak. Ia merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Chef Nurul Azizah, pemilik sekaligus kepala dapur Hotel Dewi Kota. Tirai terbuka penuh. Nurul melangkah ke depan panggung. Semua tamu menoleh. Mulut terbuka. Ipar-iparnya terpaku. Dan mamah terdiam. Nurul tersenyum lembut. Tidak berlebihan. Tidak menantang. Hanya senyum perempuan sederhana yang selama ini mereka anggap biasa. "Selamat malam. Terima kasih telah mempercayakan momen penting ini di tempat kami. Mungkin saya tidak dikenal banyak orang, tapi malam ini, saya hanya ingin menyampaikan satu hal." Ia menatap langsung ke arah mamah. Cinta bisa hadir dalam banyak bentuk. Tapi bentuk yang paling jujur, seringkali hadir di meja makan. Dalam setiap rasa yang kita beri tanpa pamrih. Suara tepuk tangan menggema. Tapi mamah tak bergerak. Air matanya mulai tumpah. Ia tidak peduli lagi siapa melihat. Malam itu, bukan hanya pesta ulang tahun yang dikenang. Tapi momen ketika seluruh keluarga tahu bahwa perempuan yang selama ini mereka anggap tak sepadan, telah berdiri jauh di atas dugaan siapapun. Dan tetap memilih untuk tidak menginjak siapapun di bawahnya. Saat nama Ibu Nurul disebut, ruangan yang tadi penuh riuh pujian mendadak terdiam seketika. Bagai ada gelombang tak kasat mata yang menyapu seluruh hadirin, membuat napas tertahan dan gelas-gelas berhenti di udara. Semua mata, dari yang paling muda hingga yang paling tua, berpaling ke satu arah, panggung. Nurul melangkah perlahan. Gaun chef putih bersih membalut tubuh mungilnya. Topi tingginya kini dilepas. Rambutnya tertata rapi dalam balutan hijab netral. Langkahnya mantap, tenang, seolah tak tergoyahkan oleh puluhan pasang mata yang kini memandangnya penuh rasa tak percaya. Di antara kerumunan itu, berdiri ipar-iparnya yang selama ini rajin mengomentari dasternya. Ada Rini yang pernah tertawa saat Nurul menyajikan tempe goreng dan sambal bawang. Ada Wulan yang menyindir Nurul tak paham rasa mahal. Dan kini mereka berdiri, bungkam, bibir menggantung, jari gemetar menggenggam clutch mereka yang penuh manik. Sementara mamah duduk dengan tubuh kaku di kursi rodanya. Pandangannya terkunci pada sosok yang melangkah ke tengah ruangan. Ia tak berkedip, tak bergerak, hanya menatap, dengan campuran perasaan yang tak mampu ia beri nama. Antara malu, bangga, sesal, dan keharuan yang begitu dalam. MC melanjutkan dengan suara penuh hormat, "Beliau adalah sosok di balik rasa yang Anda semua puji malam ini. Pemilik sekaligus kepala chef dari Hotel Dewi Kota. Wanita yang dikenal karena integritasnya dalam menjaga rasa Indonesia agar tetap berkelas dunia. Mari kita sambut Ibu Nurul Azizah." Tepuk tangan meledak, tapi bagi Nurul, semua itu hanya seperti suara latar. Yang ia lihat, hanya mamah. Yang ia rasa, hanya debar di dadanya. Bukan karena takut, tapi karena tahu, tirai itu kini telah benar-benar terbuka. Tidak bisa ditarik kembali. Ia berdiri di panggung, mikrofon di depannya. Lalu ia berkata, lembut dan pelan, "Terima kasih. Saya tidak berdiri di sini untuk menunjukkan siapa saya, tapi untuk menyampaikan rasa hormat saya kepada keluarga yang telah menerima saya dengan segala cara mereka." Beberapa hadirin tersenyum kikuk. Beberapa yang lain menunduk,
tahu bahwa kalimat itu bukan sekadar formalitas. Saya memilih untuk diam selama ini, lanjut Nurul, karena saya ingin tahu, apakah cinta dan penerimaan benar-benar bisa hadir, bahkan tanpa embel-embel siapa saya sebenarnya. Dan saya bersyukur, akhirnya malam ini, semuanya menjadi terang. Suasana jadi hening sejenak. Bima, yang berdiri di samping panggung, menatap istrinya dengan mata basah. Ia tahu betapa panjang jalan yang telah dilalui Nurul. Betapa sabarnya ia menahan luka demi luka dari keluarga yang bahkan belum pernah benar-benar mencoba mengenalnya. Kemudian, Nurul turun dari panggung, menghampiri meja utama. Di sana, Mamah duduk tak berkedip. "Mamah," ucap Nurul pelan, sambil berlutut di hadapan wanita yang selama ini ia panggil orang tua. Suasana menjadi syahdu. Beberapa tamu mulai menyeka air mata. Bahkan para pelayan di sudut ruangan, yang tahu betul siapa Nurul, ikut terharu menyaksikan adegan yang lebih menyentuh dari drama manapun. Mamah membuka mulutnya, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya air mata yang akhirnya turun perlahan dari matanya yang lelah. Ia genggam tangan Nurul, erat. Tangan yang dulu ia anggap hanya bisa memegang centong dan piring plastik. Kini ia tahu tangan itu telah membentuk ratusan menu, membangun bisnis, mengangkat banyak orang. Tapi yang paling membuatnya sesak, tangan itu tetap lembut. Tidak berubah. Tidak membalas. "Aku malu, Nul," bisik Mamah, hampir tak terdengar. "Ampuni Mamah." Nurul mengangguk, dengan senyum yang tetap hangat. Nurul nggak pernah menyimpan dendam. MAH. Karena dari awal, Nurul datang ke rumah ini bukan untuk dihargai, tapi untuk jadi bagian dari keluarga. Setelah momen itu, suasana perlahan mencair. Para ipar mulai mencoba tersenyum, beberapa menghampiri dengan pelukan canggung. Tante-tante bergantian memuji Nurul, kini dengan nada yang jujur, bukan basa-basi. Sementara para staf hotel melihat semua itu dari balik layar dapur, diam-diam menangis haru. Mereka tahu, malam ini bukan hanya malam pesta. Ini malam kemenangan. Tapi bukan kemenangan atas musuh. Ini kemenangan atas kesombongan. Atas prasangka. Atas penilaian yang dangkal dan cinta yang terlalu bersyarat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nurul merasa rumah Bima benar-benar menjadi rumahnya juga. Sinar matahari pagi menyelinap lembut di antara tirai putih ruang keluarga besar itu. Aroma teh melati dan kue tradisional memenuhi udara. Tidak ada kemewahan mencolok pagi itu. Tidak ada lantai marmer hotel atau chandelier megah. Hanya ruang tamu sederhana, meja bundar, dan sekelompok keluarga yang duduk melingkar. Tapi justru di tempat sesederhana itulah, kebenaran akhirnya menemukan pangkuannya. Mamah, dengan langkah pelan dan suara bergetar, berdiri di hadapan keluarga besar. Semua mata menatapnya, tak ada yang berani bersuara. "Selama ini," ujar Mamah, "aku terlalu cepat menilai. Menilai dari daster yang kau pakai, dari lauk sederhana yang kau masak, dari gaya bicaramu yang lembut dan gak pernah membela diri." Ia menatap Nurul, lalu menghela napas dalam-dalam, seakan menurunkan ego yang bertahun-tahun tumbuh di dalam dadanya. "Maafkan Mamah, Nak. Maaf karena menutup mata pada hatimu, dan terlalu sibuk menilai tampilanmu." Suasana hening. Hanya suara burung di luar jendela yang sesekali terdengar, dan isakan kecil dari beberapa ipar yang menunduk malu. Nurul berdiri perlahan, lalu mendekat. Ia menggenggam tangan Mamah yang mulai keriput, menatapnya dengan mata bening tanpa air mata, tapi penuh kelegaan. "Mamah," ucapnya lembut, "dari awal aku ke rumah ini bukan untuk dikagumi, tapi untuk diterima. Aku tidak butuh tempat tertinggi. Cukup tempat di hati." Semua yang hadir tersentuh. Tapi Nurul belum selesai. Ia menoleh ke seluruh keluarga besar, lalu berkata pelan tapi jelas, "Kalau ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari semua ini, biarlah ini.
Jangan pernah mengukur orang dari tampilannya. Karena keikhlasan tidak butuh kemewahan, dan ketulusan tidak selalu memakai perhiasan. Sunyi. Tapi bukan sunyi yang canggung. Ini adalah sunyi dari jiwa-jiwa yang sedang belajar, sedang merenung. Mamah lalu menarik Nurul ke pelukannya. Pelukan yang dulu enggan diberikan, kini terasa lebih hangat dari pelukan manapun. Dari sudut lain, Bima menatap istrinya dengan bangga. Bukan karena status atau uangnya, tapi karena hatinya yang tetap lembut meski dipukul berkali-kali. Sejak hari itu, perlakuan terhadap Nurul berubah. Bukan karena semua tahu siapa dia, bukan karena kekayaannya, bukan karena gelarnya. Tapi karena kini mereka melihat apa yang seharusnya dilihat sejak awal, hatinya. Ia tetap mengenakan daster di rumah, tetap memasak dengan tangan sendiri. Tapi kini tak ada lagi cibiran. Justru mereka mulai bertanya resep, minta diajari cara mengulek sambal, bahkan duduk bersama di dapur sambil tertawa. Sesekali, iparnya ikut mengiris bawang atau menakar tepung. Hubungan yang dulu retak pelan-pelan pulih. Dan semua itu bukan karena Nurul membalas dengan kebesaran, tapi karena ia memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Ia memilih memberi ruang bagi orang lain untuk belajar. Di penghujung cerita ini, Nurul duduk di teras rumah bersama Mamah, menyeduh teh. Tak ada kamera, tak ada panggung. Hanya dua perempuan dari dua generasi berbeda yang akhirnya saling memahami. Dulu, kata Mamah, aku pikir anak baik itu yang nurut, rajin dandan, pandai menyenangkan hati mertua. Nurul tersenyum. Padahal anak baik itu, yang sabar meski tidak dimengerti. Mereka tertawa pelan. Dan di antara suara cangkir yang bersentuhan dan angin sore yang lembut, sebuah pelajaran besar tumbuh di tengah-tengah mereka. Bahwa kebaikan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang diam-diam, dalam bentuk perempuan bersahaja, dengan daster dan kecap manis, yang sabarnya lebih mahal dari apapun di dunia ini.